Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita, saudara, Disciple Learns tanggal 24 bulan 1 2025. Terus kita bergairah untuk kita, sebelum kita lakukan aktivitas kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita, saudara. Kita percaya hari ini biarlah terus menjadi landasan hidup kita. Aktivitas kita adalah firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Harapkan sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan percayakan napas kehidupan buat setiap kami. Terima kasih buat kami melihat langit yang baru Tuhan, langit yang cerah Tuhan. Satu hari lagi Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami dipenuhi dengan firman-Mu sebelum kami lakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini saudara, firman Tuhan pagi hari ini waktu saya saat teduh, Tuhan kasih satu rema buat saya pribadi tentang kata ini saudara, bahwa gemar merenungkan firman Tuhan adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Dikatakan sekali lagi, gemar merenungkan firman Tuhan adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Dan saya percaya gak ada lain teman-teman, bahwa kita harus gemar untuk membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya setiap hari. Dan itu adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Perikopnya saudara, firman Tuhan dikatakan di Mazmur 119 ayat 9, 15 dan 16. Perikopnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, dikatakan. Ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan saya percaya bahwa kita bisa menjaga pintu untuk kejahatan itu datang, ditutup saudara, dengan kita apa dibilang, dengan menjaga sesuai firman-Nya. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya. Ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Dan 16 dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Bergemar udah berarti menjadi kesukaan saudara, artinya menjadi hobi kita, udah menjadi mungkin kebutuhan kita yang harus kita lakukan setiap hari saudara. Dikatakan biarlah kita mencapai tahap ini, gemar dikatakan dalam ketetapan-ketetapannya Tuhan. Mazmur 119, 47, 48. Kita banyak berbicara tentang Mazmur 19 saudara. Ayat 47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Dahsyat saudara, sampai bukan hanya semacam rutinitas, tapi sudah dibilang bergemar dan dibilang yang kucintai itu. Kita mencintai pastinya buat ketetapan dan perintahnya Tuhan. Dan ayat yang ke-48 dikatakan, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Mazmur 119, 97, 100 juga dikatakan bahwa betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan ini Tuhan mau saudara, kita merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari, siang dan malam, pagi, siang, sore, dan malam hari saudara. Dikatakan, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dikatakan kita lebih bijaksana dari musuh kita. Tuhan berikan pengertian demi pengertian, bahkan dikatakan hikmat-Nya itu menyertai kita untuk kita keluar menjadi pemenang, dikatakan, terhadap musuh-musuh kita. Ayat 99 ini saudara, luar biasa, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, dikatakan. Waktu kita gemar akan firman, gemar untuk merenungkan firman Tuhan, dikatakan kita lebih berakal daripada semua pengajar kita, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Dan saya percaya biarlah terus kita jaga ini saudara, endurance untuk kita bergemar untuk merenungkan firman-Nya. Ayat 100 dibilang, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, dikatakan, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Dan saya percaya firman yang kita baca sudah dikatakan membuat pengertian kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kita mengerti apa yang menjadi rencananya pastinya. Bahkan dibilang lebih mengerti dari orang tua, orang-orang yang mungkin senior dari kita, mungkin yang sudah punya pengalaman. Tapi saya percaya pengalaman itu lahir karena kita merenungkan firman ini, saudara, firman-Nya. Dan saya catat di sini ada beberapa literatur mengenai
gemar merenungkan firman Tuhan adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Ini saudara yang pertama, meningkatkan iman kita pastinya. Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dikatakan iman kita itu akan dibangun karena kita merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, memberikan kebijaksanaan. Tadi dibilang kita lebih, bahkan dikatakan lebih berakal budi daripada semua pengajar kita. Dikatakan Mazmur 119:130, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, dikatakan memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh, kepada orang-orang yang mungkin tidak punya pengertian lebih, saudara, dikatakan. Tapi waktu kita bergaul dengan firman-Nya, Tuhan singkapkan ini. Yang ketiga, menghibur hati. Dikatakan Mazmur 119:50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Firman Tuhan selalu menghiburkan kita, selalu menguatkan kita, saudara. Dan yang keempat, membimbing hidup kita. Kita percaya ini. Mazmur 119:105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kita tahu kita terus dituntun oleh firman-Nya. Dan yang kelima, yang terakhir, menguatkan rohani kita, saudara. Yohanes 6:63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita pelajari, dikatakan perkataan Tuhan pastinya adalah roh dan hidup. Dan saya catat yang terakhir di sini, saudara, mengenai gemar merenungkan firman Tuhan adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Dikatakan bagaimana kita cara merenungkan firman? Yang pertama, membaca Alkitab secara teratur, saudara. Saya percaya ini Tuhan rindukan setiap kita untuk bergemar setiap hari. Mungkin berat, saudara, tapi kita percaya kebiasaan-kebiasaan baru itu dimunculkan waktu ada konsistensi untuk kita merenungkan setiap hari, saudara. 21 hari mungkin kita konsisten, maka 90 hari kemudian maka akan menjadi kebiasaan yang baru berdasarkan riset yang ada. Dan yang kedua, berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus setiap hari, saudara. Kita harus berdoa, minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita, terus minta tuntunannya. Bahkan Roh Kudus akan memberitahu pengertian hal-hal yang akan datang, dikatakan. Yang ketiga, menganalisa dan memahami konteks dari firman Tuhan. Selalu belajar, saudara. Saya juga, buat saya sendiri, terus belajar tentang ini. Mungkin saya banyak literatur yang mungkin akan kita baca, saudara, tapi itu akan menguatkan kita, saudara, untuk kita pegang ini, untuk bertahan, untuk mengalahkan setiap intimidasi yang mungkin menyerang kita, saudara. Dan yang keempat, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencoba mengaplikasikan buat setiap benih firman yang sudah ditabur dalam kehidupan kita. Kita belajar, saudara, mengaplikasikan. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan bantu kita juga. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan mampukan kita untuk kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima, kita berbagi, kita share dengan orang lain firman yang kita dapatkan, renungkan, saudara. Dan saya percaya biarlah kita bergemar, dikatakan di sini. Bergemar, dikatakan merenungkan firman Tuhan adalah jalan menuju kedekatan, keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan, yang kami renungkan buat pagi ini. Untuk kami boleh bergemar dalam merenungkan firman-Mu, Tuhan, adalah jalan menuju kedekatan kami lebih lagi dengan Engkau. Sadar bahwa yang pertama ada poin penting yang kami pelajari nih untuk cara merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, kami membaca Alkitab secara teratur, Tuhan, setiap hari, setiap pagi. Yang kedua, kami berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan pengertian atas setiap firman yang kami baca. Dan yang ketiga, kami menganalisa dan memahami konteks setiap firman. Apakah firman itu yang Tuhan mau taruh dalam hati kami untuk kami mungkin mengerti buat aplikasinya dalam kehidupan kami. Yang keempat, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mulai, Tuhan, untuk kami menerapkan firman yang kami dapat itu dalam kehidupan kami. Dan yang kelima, kami boleh berbagi buat setiap firman, buat penerapan dalam kehidupan kami yang memberkati, berbuah dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang luar biasa, memberkati hamba-Mu, memberkati kami juga, Tuhan, hari ini. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu yang sepanjang hari ini melakukan aktivitasnya, Tuhan, memberkati. Kiranya tangan Tuhan
menolong kami dan memberikan kelancaran atas setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau dipermuliakan atas setiap pekerjaan, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan, untuk memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap gemar merenungkan firman Tuhan, untuk kita terus merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Shalom, shalom.